hewan langka gitu kan. Ternyata dinosaurus gitu emang ya. dinosaurus dilindungi gitu. Kan udah punah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Welcome back to Poni Podcast Eni, tentunya bersama Raksa dan kembali lagi bersama Jasmine. Welcome back Jasmine. Kalau kemarin Yes. kita bertemu sama Kak Nabila yang cantik Yang dan cantik ini cerita. tidak kalah cantik gitu ya. Kembali lagi bersama Kak Jasmine. Betul. Di sini aku di episode 3 Poni hari ini bakalan membahas isu-isu fakta menarik yang lainnya bersama Raksa. Iya, dong. pastinya gak kalah menarik gitu ya. Betul, dari episode berikutnya. Nah, sebelum kita masuk, gimana nih Min kabarnya? Kemarin kita tidak bertemu nih. Iya nih, setelah sekian purnama. Iya, setelah sekian purnama. Ya, Benar-benar. gitu. Kan sekarang ini lagi liburan panjang ya, karena mungkin mahasiswa sekarang ada yang lagi menikmati liburannya. Betul. Ada yang mungkin kayak kita semester akhir magang ya, gitu lagi ya. magang gitu. Terus mungkin yang bukan semester akhir sedang menikmati masa-masa gabut di rumah. Iya, gitu. gabut karena kan mungkin merasa capek nih sama semester kemarin, jadi memutuskan untuk udahlah nggak usah ngambil semester pendek, nggak usah ngapa-ngapain, mau di rumah aja istirahat. Benar. Gitu ya. Dan biasanya nih kalau misalnya di rumah aja itu kan tadi kata Jasmine akan lebih produktif. Betul. Nah, biasanya suka mendadak jadi master chef, bener nggak sih? Kok tahu sih? Kenapa cenayang? Bener. Soalnya aku juga kalau misalkan di rumah nih kan biasanya kalau libur scroll TikTok, scroll IG, udah gabut banget nih. Iya. Dan biar gak gabut, aku tuh nyobain resep-resep masakan. Jadi master chef. Bener. Tiba-tiba jadi master chef gitu ya. Oke. Tapi emang karena aku terlalu rajin ya anaknya, terlalu rajin untuk masak. Sampai si mama teh ngomel di rumah. Kenapa tuh? Ngomel katanya, Cina masak teh kenapa jadi boros? Cina gas teh baru juga beli kemarin 2 hari yang lalu. Gitu Mending ya? hambur. Itu nanaon masak tapi tong hambur aja. Soalnya Cina gas teh lagi langka. Gitu lagi langka. katanya. Kenapa tuh langka? Nah aku tuh nanya, emang langka kenapa? Emang hewan langka gitu kan. Ternyata dinosaurus gitu emang ya. dinosaurus dilindungi gitu. Kan udah punah. Nah, Oke. terus pas aku nanya kenapa bisa langka, katanya tuh emang dari Pertaminanya sendiri ada skema untuk pendistribusiannya itu memang belum efektif katanya. Makanya mama aku nyuruh biar nggak boros, Dihemat-hemat. dihemat-hemat gitu Oke, buat pakai gas itu. Oke, iya, pantesan kemarin juga kan pasti aku juga scroll TikTok gitu ya, atau lihat di reelsnya Instagram itu aku nemu satu video gitu ya tentang kalau misalnya ada seseorang ini tuh yang merendam gas LPG di kayak baskom berisi air gitu. Direndam. Nah, katanya itu bisa lebih menghemat penggunaan dari si gas ini. Isinya tuh bakal lebih hemat kalau misalnya direndam, katanya gitu. Oh, direndam pakai air gitu ya. Iya, cuman kan nggak tahu ya kita, apalagi aku awam tentang dunia gas ini gitu ya, pergasan ini gitu. Nah, jadi aku mau tahu nih apakah ini hoax atau fakta atau seperti apa gitu. Aku juga baru tahu nih, mendingan kita langsung aja cek gak sih apakah benar kalau misalkan merendam tabung gas di dalam air bisa menghemat gas. Kita cek. Oke, aku juga pernah nih lihat postingan di TikTok itu yang merendam tabung gas biar hemat. Terus aku tuh langsung searching kan, bener gak sih kebenarannya gitu. Dan ternyata aku juga baca ada salah satu penelitian gitu dari Pusat Riset Metalurgi Badan Riset Inovasi Nasional BRIN yang diungkapkan oleh Bapak Yudi Nugraha. Katanya kalau misalkan kita merendam tabung gas di dalam air itu bisa menyebabkan korosi. Selain itu juga si tabung gasnya itu bisa menyebabkan tidak stabil gitu. Ininya regulatornya. Iya, regulator itu jadi nanti bakalan gak stabil kalau misalkan gitu ya, nggak ngekop gitu nggak ya. gitu. Terus juga selain dari Bapak Yudi Nugraha tadi, ada juga kesaksian atau misalkan penjelasan dari Corporate Secretary Pertamina. Langsung dari Pertaminanya. Pertamina Patraniaga, Bapak Irto Ginting yang menyebutkan kalau misalkan merendam gas di dalam air itu bisa menyebabkan korosi juga sama dan juga untuk mengecek apakah ada kebocoran di dalam tabung gas tersebut. Oke, jadi bukan untuk menghemat ya. Bukan. Jadi kenapa sih
Pertamina atau agen-agen gas gitu melakukan perendaman ini itu untuk mengecek gitu. Takutnya ada kebocoran. Benar gitu. Oke. Bukan untuk menghemat tapi untuk ngecek bocor nggak sih tabung tapi gasnya. mungkin banyaknya misinformasi Betul. gitu ya. Jadi narasinya itu tidak nyambung gitu ya dengan apa yang harusnya betul. gitu. Oke. Terus juga dari Kominfo juga sudah mengkonfirmasi juga bahwa isu tersebut itu adalah hoax. Jadi salah gitu jadi ya. salah. Jadi kita jangan termakan hoax yang beredar ya. Oke, gitu. betul. Iya, tadi juga disebutkan bahwasanya Bapak Irto Ginting gitu ya sudah mengklarifikasi salah gitu ya untuk merendam gas ini demi hemat gitu. Nah, aku juga pernah baca nih bahwasanya ada beberapa hoax tentang gas LPG. Apa tuh? Gitu. Nah, katanya hati-hati kalau misalnya beli gas LPG karena bisa ditipu. Nah, ditipu. Isina cai air, isinya adalah air sama air. ruk galon, maksudnya beli galon gitu. Iya katanya gitu. Nah itu tuh udah diklarifikasi sama Bapak Irto Ginting bahwasanya ya memang gas LPG itu ya isinya adalah cairan gitu yang sudah gas yang dipadatkan menjadi cairan. Sesuai nama panjangnya ya? Iya, sesuai singkatan LPG itu adalah liquefied petroleum gas. Gitu. Nah, gitu. Jadi mungkin teman-teman di rumah juga barangkali ada yang baru tahu gitu ya, ternyata isi gas itu adalah liquid gitu. Iya. Nah, makanya gitu. kita harus lebih literasinya lebih ditingkatin lagi. Gitu. Jadi jangan asal baca informasi ini teh benar atau salah gitu, udah disebar-sebarin, banyak yang jadi kena hoax gitu kan. Gitu kan. Satu Indonesia ini adalah sangat luas ya. Bayangkan kalau misalkan semua masyarakat Indonesia merendam gas gitu. Takutnya tuh nanti meledak. Bila LPG diledakkan. Kan bahaya ya. Aduh. Jadi biar nanti aku nggak boros lagi gini ya buat pakai gas LPG. Ada beberapa tips biar gas itu jadi hemat. Tuh aku udah baca juga ternyata. Gimana tuh yang seharusnya kita dilakukan gitu ya. Yang pertama itu kita harus memilih selang maupun regulatornya itu yang berstandarkan SNI, Standar Nasional Indonesia gitu. Harus halal juga. Kalau halal aku dong mau dihalalin. Harus BPOM enggak ya? Enggak dong, bukan ini skincare ya. Oke. Harus berstandarkan SNI. Terus juga selain itu kalau misalkan kita berpergian keluar rumah, terutama kalau misalkan berpergiannya jauh, lama, kita harus mencabut selang atau regulatornya dari gas karena takut nanti bocor kan bahaya nanti kebakaran. Jangan sampai ya. Terus juga selain itu jangan lupa bersihkan juga kompornya. Kalau misalkan mandet banyak kotoran mandet terus tiba-tiba jadi gasnya tuh banyak yang terbuang dibandingkan masuk ke dalam kompornya gitu. Oke, ya. Selain itu juga aku pernah baca bahwasanya ada beberapa tips juga gitu. Kalau misalnya untuk menghemat gas ini pilihlah kayak katelnya gitu ya, wajan atau alat masaknya itu yang cepet panasnya karena biar apinya nggak ngagewol gitu ya, nggak gede gitu. Nah selain itu kita juga harus menempatkan si gas LPG ini jangan di lantai langsung. Kenapa tuh? Bisa dingin. Kedinginan. Harusnya diselimutin. Harus langsung diselimutin padahal. Nah, katanya gitu. Dan satu lagi adalah mengatur knobnya kompor itu besar kecilnya mungkin ya. Jadi ya sebenarnya tipsnya ya kembali lagi ya kepada pengguna. Betul. Seperti apa. Jadi lebih ke kesadaran masing-masing bagaimana cara kita menghemat gas tersebut biar nggak boros. Jadi bukan caranya direndam, bukan caranya digimanain. Bukan. Gitu. Apalagi kan kadang cuman ngehanetin gitu ya atau memanaskan kayak makanan segede unyil gitu ya. Si apinya teh gede banget gitu kan sampai ke tutung gitu ya, bau hangit gitu ya. Nah, itu ya pasti sayang banget gitu. Salah satu menjadi hambur tadi ya, boros tadi. Mending kalau misalkan emang makanan yang masih bisa diangetinnya di microwave, ya udah di microwave aja pakai listrik gitu ya. Gitu atau kayak ya udah gitu nggak apa-apa, dingin juga, manja gitu dingin ya. manja juga ya nggak apa-apa gitu daripada bocor ataupun jadi boros. Betul. Gitu.
Begitu ternyata ya. Iya, seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman di rumah masih ada yang termakan hoax, kalau misalkan merendam gas di dalam air itu bisa membuat gas itu hemat, itu adalah hoax. Jadi jangan sampai dilakuin lagi ya. Kalau misalnya Mas abis nonton ini masih ada gitu ya, ngapain ya ngerendam gas? Mending ngerendam badan ya. Moal korosi, badan mah sehat. Bener, kaci panas. Bener, cai panas. Ya, bener. Daripada gas kan. Daripada kita merendam tabung gas yang jadi korosi gitu. Oke, mungkin nanti aku juga kalau misalkan pulang abis ini nih, nanti bilang ke si mama, aku sudah tahu tipsnya biar gasnya gak boros tuh kayak gini gitu, bukan direndam atau gimana gitu, karena biar aku semakin semangat memasak-masak gitu. Nah, oke, Sa. Begitu pemirsa. Betul banget. Kita hari ini udah bahas banyak banget tentang LPG, pergas-gasan. Gas ini. Gitu betul, pergasan ya. Ternyata begitu ya untuk faktanya. Oke, Sa, mungkin untuk pembahasan Poni episode 3 hari ini seru banget ya. Iya, seru banget tentang gitu ya. Gas gitu ya. Gak kerasa gitu ya. Kita udah harus berpisah di mana di situ ada pertemuan. Pasti ada perpisahan. Pertemuan yang kuimpikan. Oke teman-teman, aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman di rumah yang sudah menonton dan mendengarkan bahasan Poni episode 3 hari ini. Dan juga kita memohon maaf ya. Iya, mohon maaf kalau misalnya ada salah dari perkataan atau tingkah laku kita yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Mohon maaf gitu ya. Gitu. Kalau misalnya teman-teman di rumah atau penonton yang sudah menyaksikan Poni episode 3 ini punya ide menarik gitu ya, tema-tema apa nih yang kira-kira ingin dibahas di Poni-Poni episode selanjutnya, silakan komen di bawah. Betul, nanti kita bakalan bahas di Poni episode yang lain gitu. Oke teman-teman, aku Jasmine dan aku Raksa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Pertemuan yang